Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang perkembangan hadis pada periode tabi'in dan tadwin. Yang pertama yang jelaskan adalah saya, yaitu tentang tabi'in dan tadwin dan perkembangan politik pada masa tabi'in. Dan yang pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian tabi'in. Tabi'in menurut ulama hadis adalah orang yang bertemu dengan satu orang sahabat atau lebih. Para imam sependapat bahwa akhir masa tabi'in adalah pada tahun 150 Hijriah, dan sedangkan masa at-tabi'in adalah pada tahun 220 Hijriah. Pada masa tabi'in, Islam sudah menyebar ke berbagai negara. Bahkan pada tahun 93 Hijriah, Islam sudah sampai ke Spanyol. Ini disebabkan karena para sahabat mengemban tugas atau tugas keagamaan ke negara-negara di sekitar Jazirah Arab. Hadis yang diterima oleh tabi'in dalam bentuk catatan atau hafalan yang periwayatannya pun tidak berbeda jauh dengan yang dilakukan oleh para sahabat. Pada masa periode tabi'in, penelitian dan kritik matan semakin berkembang seiring dengan berkembangnya masalah-masalah matan yang para tabi'in hadapi. Demikian juga di kalangan ulama-ulama hadis selanjutnya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian tadwin atau pengumpulan. Pengertian tadwin menurut Syekh Hana Al-Fatan adalah pembukuan atau pengumpulan syahifah atau lembar catatan yang sudah tertulis dan yang dihafal dalam dada, lalu menyusunnya sehingga menjadi sebuah buku. Sedangkan menurut Muhammad Zaini, yang dimaksud dengan kodifikasi hadis atau tadwin hadis pada periode ini adalah kodifikasi secara resmi berdasarkan perintah kepala negara dan dengan melibatkan beberapa sahabat yang ahli di bidangnya. Pembukuan hadis pada mulanya belum disusun secara sistematis dan tidak berdasarkan pada urutan bab-bab pembahasan ilmu. Upaya pembukuan ini kemudian banyak dilakukan oleh setelah Az-Zuhri dengan cara yang berbeda-beda. Sebagian besar diantaranya mengumpulkan hadis Nabi yang bercampur dengan perkataan sahabat dan fatwa tabi'in. Kemudian para ulama hadis menyusunnya secara sistematis dengan menggunakan metode berdasarkan sanad dan berdasarkan babnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang politik pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in terdapat pergolakan politik sebagai akibat atau kelanjutan pergolakan politik yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib yang telah memecahkan umat Islam menjadi beberapa golongan-golongan lain. Hal ini disadari ataupun tidak telah mempengaruhi perkembangan hadis pada zaman itu. Pengaruh pergolakan politik ini pun ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak negatif. Yang pertama itu adalah dampak negatif dari pergolakan politik pada zaman itu adalah munculnya hadis-hadis palsu demi kepentingan politik atau golongan masing-masing.
Selanjutnya, dampak positif dari pergolakan politik pada zaman itu adalah adanya upaya dalam penyelamatan hadis dari pemusnahan dan pemalsuan hadis pada masa ini. Daerah kekuasaan Islam pun semakin luas karena pada zaman itu politik dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Taufik Solihin. Dan di sini saya ingin melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh saudari Nur Saleha terhadap pemapar yang telah dipaparkan tadi. Dan di sini saya akan melanjutkan. Yang pertama yang saya akan bahas di sini tentang sejarah perkembangan ilmu hadis pada periode tabi'in. Pengertiannya dulu harus kita pahami, itu adalah pengertian takwin yang berarti pengumpulan. Menurut Syekh Mana Al-Khattat, pembukuan adalah mengumpulkan sahifah atau lembar catatan yang sudah tertulis dan yang dihafal dalam dada, lalu menyusun sehingga menjadi satu dalam buku yang dinamakan dengan pembukuan. Sedangkan menurut Muhammad Zaini, yang dimaksud dengan kodifikasi hadis atau tadwin hadis pada periode ini adalah kodifikasi secara resmi berdasarkan perintah kepala negara dan melibatkan beberapa sahabat yang ahli di bidangnya. Pembukuan hadis pada mulanya belum disusun secara sistematis dan tidak berdasarkan pada urutan bab-bab pembahasan ilmu. Upaya pembukuan ini kemudian banyak dilakukan oleh setelah Az-Zuhri dengan cara yang berbeda. Sebagian besar diantaranya mengumpulkan hadis Nabi yang bercampur dengan perkataan sahabat dan fatwa tabi'in. Kemudian para ulama hadis menyusunnya secara sistematis dengan menggunakan metode berdasarkan sanad dan berdasarkan bab. Dan banyak pembukuan hadis yang dilakukan oleh ulama hadis, yaitu dengan metode masanid, metode al-ma'ajim, metode jawami, metode penulisan hadis berdasarkan pembahasan fikih yang menggunakan metode menuliskan hadis-hadis yang sahih, metode tematik, metode kumpulan hadis hukum fikih, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, kita bahas tentang faktor-faktor yang mendorong Umar bin Abdul Aziz mengkodifikasi hadis. As-Sunnah yang menjadi sumber hukum kedua bagi syariat Islam telah dihafalkan oleh para sahabat yang mendengarkannya, dan mereka menyampaikan kepada orang lain, baik kepada sahabat yang tidak turut mendengarkannya maupun tabi'in. Bahkan kepada para tabi'in setelah masyarakat Jazirah Arab menerima Islam secara utuh, para sahabat mulai berpencar-pencar ke berbagai wilayah, dan di antara mereka telah banyak yang meninggal dunia. Telah diketahui dengan jelas apa yang telah dilaksanakan oleh para sahabat dan tabi'in mengenai pengumpulan hadis, yaitu dengan melawat ke berbagai kota untuk mencari hadis, menolak hadis yang maudhu atau hadis palsu, dan melepaskan hadis-hadis tersebut dari tangan kaum perusak. Jika ada para sahabat yang menulis hadis, maka hal tersebut mereka lakukan bukanlah karena lemahnya hafalan mereka, melainkan untuk menambah kokohnya ingatan dan hafalan mereka. Dan di sini faktor yang mendorong Umar bin Abdul Aziz untuk menyelamatkan hadis antara lain yang dibahas di sini itu pada zaman tadwin tadi, pengumpulan tadi ya. Dan ini faktornya yang pertama, kemauan beliau yang kuat untuk tidak membiarkan hadis seperti waktu yang sudah-sudah, karena beliau khawatir akan hilang dan lenyapnya hadis dari perbendaraan masyarakat. Yang kedua, kemauan beliau yang keras untuk membersihkan dan memelihara hadis dari hadis-hadis maudhu atau hadis palsu tadi. Yang ketiga, alasan tidak terdewankannya hadis secara resmi di zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin karena adanya kekhawatiran bercampur aduknya dengan Al-Quran telah hilang. Disebabkan Al-Quran telah dikumpulkan dalam satu mushaf dan sudah merata ke seluruh pelosok. Yang keempat, kalau zaman Khulafaur Rasyidin belum pernah terbayangkan dan terjadi peperangan antara orang muslim dengan orang kafir, demikian pula perang saudara antara orang muslim yang sekian hari semakin menjadi-jadinya sekaligus berakibat
berkurang jumlah ulama hadis. Maka pada saat itu konfrontasi tersebut benar-benar terjadi. Selanjutnya, mengapa timbul dugaan hadis ditulis pada abad kedua Hijriah? Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa pembukuan hadis dimulai ketika pemerintahan Islam dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau Khalifah ke-8 dari Bani Umayyah. Seruan khalifah ini disambut positif oleh gubernur yang berkuasa pada saat itu dan buah hasil dengan tampilan dua pelopor kodifikator, yaitu Muhammad bin Hazm dan Muhammad bin Syihab al-Zuhri. Ulama menetapkan al-Zuhri sebagai penyusun kitab hadis pertama. Namun Rashid tidak berpendapat boleh jadi orang yang pertama menulis hadis di kalangan tabi'in abad pertama Hijriah dalam bentuk koleksi adalah Khalid bin Mi'dan al-Himsi. Masih pada periode abad kedua Hijriah, para ulama meningkatkan perhatian sebagai kelanjutan penulisan hadis di berbagai wilayah. Sebagai hasil dari usaha para ulama abad kedua Hijriah dalam mengumpulkan hadis adalah dalam bentuk kitab-kitab. Di antara kitab-kitab hadis abad kedua yang terkenal antara lain kitab Muwatta karya Imam Malik, Musnad al-Shifai karya Imam Syafi'i, dan kitab Mukhtalif al-Hadis juga karya Imam Syafi'i. Dan di sini dijelaskan pembukuan pertama kali dilakukan pada masa Umar bin Abdul Aziz. Dikarenakan ada beberapa faktor yang mendorongnya untuk membukukannya. Yang telah saya jelaskan di penjelasan sebelumnya itu adalah faktor-faktor yang mendorong mengapa Umar bin Abdul Aziz melakukan pembukuan. Ya, mungkin itu saja pembahasan tentang sejarah perkembangan ilmu hadis pada periode tadwin tadi ya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.